Sejauh ini rencana serangan militer Ukraina yang awalnya diumumkan pada November 2022 telah ditunda tanpa batas waktu. Sumber-sumber asing berbeda dalam menilai kesiapan Kiev untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia dan setuju bahwa sulit bagi Ukraina untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup. Salah satu masalah utama yang menghambat Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU untuk melakukan serangan yang telah diumumkan adalah kurangnya personel yang berpengalaman. Sebagian besar unit kader AFU yang siap tempur diperlengkapi dan termotivasi telah dihancurkan di Mariupol, Artemovsk, Soledar, Popasnaya, Lysychansk, Severodonetsk, dan selama pertempuran di wilayah Kherson dan Kharkiv pada musim panas 2022. Sementara itu, pengelompokan baru dengan tingkat profesionalisme dan peralatan yang setara belum terbentuk. Namun para pejabat NATO dan Amerika Serikat berbeda dalam memperkirakan jumlah formasi AFO. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan setelah pertemuan Ramstein Contact Group awal tahun ini bahwa negara-negara barat telah berhasil menyiapkan 9 brigade lapis baja. Namun angka ini masih dipertanyakan karena setidaknya 837 tank akan dibutuhkan untuk pengerahan sebesar itu. Setelah Ramstein, Austin melaporkan pengiriman 230 tank tempur yang menunjukkan adanya kesengajaan untuk melebih-lebihkan ukuran kelompok Ukraina. Michel Goya, seorang kolonel militer Prancis dan pakar perang modern dan inovasi tempur yang terkenal, memperkirakan bahwa tidak lebih dari 3 atau 4 brigade Ukraina yang dapat dilatih dan dipersenjatai secara realistis oleh NATO dan Amerika Serikat dalam jangka waktu yang diizinkan. Pada saat yang sama, diperkirakan bahwa Ukraina telah mengumpulkan 200.000 tentara cadangan yang terlihat meragukan. Karena dalam hal ini, pasukan AFU harus melebihi pasukan gabungan Amerika Serikat dan NATO pada saat invasi ke Irak pada tahun 2003 sebanyak 30.000 hingga 40.000. Angka yang paling mungkin adalah 80.000 hingga 100.000 yang telah dilatih baik di dalam maupun di luar Ukraina sejak awal operasi militer Rusia. Terlepas dari pengalaman tempur dan kemampuan pengelompokan, tidak jelas pasukan mana yang merupakan garda depan yang siap tempur dan mana yang merupakan unit pendukung. Jika AFU merencanakan serangan seperti Amerika Serikat di Irak, hanya 20.000 dari 100.000 pasukan yang dikumpulkan yang benar-benar siap tempur. Sisanya adalah pasukan pendukung dan penopang. Unit AFU ditunggu dari segala arah dari Artemovsk hingga Kherson sehingga sangat sulit untuk mengejutkan pasukan Rusia dalam situasi itu. Selain itu, pergerakan tentara Ukraina dipantau dengan baik dan hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan sekelompok 20.000 hingga 150.000 tentara tanpa diketahui dalam kondisi seperti itu. Jika mereka tidak mengumpulkan pasukan mereka dan menyebarkan pasukan di garis depan, semua keuntungan dari jumlah besar akan hilang. Kesulitan lainnya adalah waktu. Menunda serangan berarti tak hanya menjamin hilangnya Artemovsk atau Bakhmut yang sedang dibersihkan dengan kecepatan 2 atau 3 blok setiap 24 jam, tetapi juga mengganggu rencana mitra asing dan membatalkan semua bantuan keuangan dan militer yang telah diberikan selama ini. Selain itu, setiap hari penundaan serangan AFU merupakan hari tambahan bagi tentara Rusia untuk mempersiapkan dan memperkuat diri. Kesulitan lain adalah cadangan serangan. Pasukan untuk serangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pelopor dan cadangan yang dikerahkan di titik depan tempat terobosan direncanakan. Jika pasukan darat AFU dipersiapkan untuk ini, maka kekuatan pengelompokan apapun ke segala arah dapat dengan aman dibagi 2. Jika gelombang pertama serangan AFU goyah, mungkin tidak ada peluang untuk gelombang kedua. Batalion perbaikan dan sejumlah besar peralatan cadangan harus siap untuk melakukan serangan. Lambatnya pengiriman peralatan asing juga menjadi masalah. Meskipun tank BMP Bradley dan tank Leopard 2 sudah berada di Ukraina, jumlah peralatan tersebut hanya cukup untuk melengkapi 1 atau 2 brigade mekanis yang berisikan 6.000 hingga 7.000 orang. Sisanya akan menerima kendaraan lapis baja ringan yang kemampuan bertahannya dalam konflik dengan intensitas tinggi sangatlah minim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.